Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Tusyalifah dengan NIM akhir 094. Saya perwakilan dari kelompok 7 yang akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai contoh konservasi ekosistem terumbu karang. Nah, kami mengambil dari salah satu artikel jurnal. Adapun artikel yang kami ambil bersumber dari Journal of Indonesian Tropical Fisheries volume 3 nomor 2 yang diterbitkan pada tahun 2020 dengan judul Analisis Strategi Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang di Kawasan Konservasi Perairan Daerah Liukang Tupabiring. Penelitian ini dilakukan oleh Tenri AR, Daniel, dan Asbar. Kecamatan Liukang Tupabiring merupakan salah satu kecamatan dengan potensi keanekaragaman hayati laut yang cukup besar untuk dikembangkan dan dikelola secara berkelanjutan. Kawasan Tupabiring ini rawan akan dieksploitasi secara berlebihan terhadap sumber daya hayati ekosistem yang ada, khususnya ekosistem terumbu karang. Nah, pemanfaatan di sekitar terumbu karang ini di perairan Kecamatan Liukang Tupabiring saat ini cenderung mengarah pada pemanfaatan yang merusak, sehingga perlu segera dilakukan tindakan pencegahan kerusakan. Hal inilah yang mendasari penelitian ini dilakukan. Selanjutnya mengenai metode penelitian. Kegiatan penelitian ini dilakukan pada bulan Maret hingga bulan April pada tahun 2020 di Pulau Cangke dan Pulau Polewali. Kedua pulau ini terletak di Kecamatan Liukang Tupabiring, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, atau dapat disingkat dengan Kabupaten Pangkep. Kabupaten ini terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa alat selam atau scuba diving, alat tulis dan kamera bawah air, GPS untuk penentuan posisi stasiun, termometer untuk mengukur suhu perairan, hand refractometer untuk mengukur salinitas, layangan arus untuk menentukan kecepatan arus, Sachidis untuk mengukur tingkat kecerahan, aplikasi GIS, peta RBI skala 1:50.000 BIG tahun 2017, serta citra satelit Spot 6 pada tahun 2017. Nah, untuk lokasi penelitian ini seperti yang disajikan pada gambar 1 ya, ada petanya, itu terletak di Sulawesi. Kemudian pengambilan data ekosistem terumbu karang dilakukan dengan penyelaman menggunakan peralatan selam scuba dengan metode UPT atau Underwater Photo Transect, atau bisa disebut dengan transect foto bawah air. Untuk transect yang dibuat diilustrasikan pada gambar 2, yaitu ilustrasi dalam penarikan sampel. Itu ya, terlihat ada transek-transeknya. Kemudian mengenai analisis kondisi karang. Nah, analisis foto berdasarkan foto hasil pemotretan dilakukan menggunakan komputer dan piranti lunak atau software CPCA. Jumlah titik acak yang digunakan adalah sebanyak 30 buah setiap framenya. Dan ini sudah representatif untuk menduga persentase tutupan kategori dan substrat. Adapun persentase tutupan setiap foto frame dihitung berdasarkan rumus berikut. Nah, ada rumus itu ya, berdasarkan rumus itu. Nah, setelah dilakukan penelitian, peneliti mendapatkan hasil yang pertama, yaitu ada kondisi umum lokasi. Secara administrasi KKPD, Liukang Tupabiring ini berada di Kecamatan Liukang Tupabiring dengan lokasi kawasan yang sebagian besarnya merupakan karang-karang gosong pada pulau-pulau kecil seperti Pulau Reang-Reang,
Pulau Jangang-Jangangang, Pulau Polewali, dan Pulau Cangke. Luas kawasan Kecamatan Liukang Tupabiring adalah 66.870 hektar dengan jenis kawasan yaitu berupa taman pesisir. Sedangkan mengenai kondisi fisik perairan yang diamati, yang pertama ada arus, kemudian pasang surut, dan gelombang. Untuk arus sendiri, kecepatan arus maksimum pada lokasi penelitian terjadi pada bulan Februari, April, Agustus, Oktober, dan Desember dengan kecepatan arus mencapai 0,41 sampai 0,50 meter per sekon, dan kecepatan arus minimum pada bulan Januari dan Juni dengan kecepatan 0,08 sampai 0,21 meter per sekon. Yang kedua yaitu pasang surut. Pasang surut lokasi penelitian ini memiliki tipe mixed prevailing semi-diurnal atau tipe campuran yang cenderung bersifat harian ganda. Tipe ini yaitu dalam sehari terjadi 2 kali air pasang dan 2 kali air surut. Adapun kisaran pasang surut harian pada tanggal 23 Juli 2019 mencapai pasang tertinggi 1,30 meter, tepatnya pada pukul 8:05. Kemudian untuk gelombangnya, pada kawasan perairan ini arah dan besarnya ombak atau gelombang sangat tergantung pada musim. Nah, untuk kondisi gelombang yang tenang terjadi pada musim barat dengan tinggi gelombang mencapai 1,40 sampai 2,10 meter. Sedangkan pada musim timur tinggi gelombangnya mencapai 1,25 hingga 1,5 meter. Selanjutnya yaitu pengamatan terhadap kondisi kualitas air. Berdasarkan hasil perkiraan selama 10 tahun terakhir di perairan Spermonde, khususnya Liukang Tupabiring, menunjukkan kisaran suhu berada pada kisaran 29 sampai 30 derajat Celcius. Untuk nilai pH pada lokasi penelitian ini berkisar 7,3 sampai 7,8. Nah, pH ini merupakan pH yang stabil dan sangat baik dalam mendukung pertumbuhan ekosistem terumbu karang. Untuk hasil salinitas berada pada kisaran 31 sampai 33 PSU dengan salinitas yang relatif stabil tiap tahunnya. Kemudian pengamatan terhadap kondisi terumbu karang. Setelah dilakukan pengamatan, terumbu karang di perairan KKPD Tupabiring ini tersebar secara spot-spot membentuk sebuah karang gosong atau patch reef dengan luasan yang cukup luas ya, yaitu 6.753,11 hektar. Nah, untuk kondisi terumbu karang pada masing-masing stasiun ditunjukkan pada tabel 1 ya. Nah, itu ada titik, karang hidup, karang mati, dan kondisinya. Seperti pada tabel 1, untuk jumlah karang hidup paling banyak atau paling baik itu ditemukan pada stasiun atau titik 5 sebesar 56,20 dalam keadaan atau kondisi baik. Sedangkan untuk karang hidup yang paling sedikit ditemukan pada stasiun 6 sebanyak 25,47 dalam kondisi sedang. Untuk pengamatan kondisi terumbu karang pada 6 stasiun ini
dapat disimpulkan bahwa dari ke-6 stasiun ini hanya ada 1 stasiun yang di sana terumbu karangnya itu dalam kondisi baik. Sedangkan untuk ke-5 stasiun lainnya dalam kondisi sedang, yaitu ada stasiun 1, 2, 3, 4, dan 6. Itu karang hidupnya berada pada kondisi sedang. Kemudian untuk karang mati paling banyak berada pada stasiun 3 sebanyak 33,40 dalam kondisi sedang. Nah, hasil analisis yang telah dilakukan didapatkan bahwa pertumbuhan karang yang teridentifikasi umumnya didominasi oleh bentuk pertumbuhan koral masif atau CM, kemudian coral branching CB, coral encrusting CE, serta beberapa karang bercabang dari genus Acropora. Kemudian ada faktor yang menjadi penyebab kerusakan terumbu karang pada lokasi penelitian. Yang pertama yaitu karena eksploitasi yang berlebihan. Terumbu karang yang rusak dalam bentuknya berupa patahan-patahan karang dengan ukuran kecil menunjukkan bahwa terdapat tekanan dari eksploitasi yang menggunakan bahan peledak. Jadi, penggunaan bahan peledak dapat mengakibatkan terumbu karang ini rusak. Nah, kerusakannya ini berupa bentuk patahan-patahan karang dengan ukuran yang kecil. Kemudian yang kedua ada banyaknya dijumpai terumbu karang yang tertutup sedimen dan alga. Karang mati yang ditumbuhi alga bisa jadi disebabkan oleh proses sedimentasi yang berlangsung secara terus-menerus di stasiun ini. Menurut Partini, pada tahun 2009 menyebutkan bahwa laju sedimentasi berpengaruh positif terhadap indeks mortalitas terumbu karang. Jadi, semakin tinggi sedimentasi, semakin tinggi pula tingkat kematian terumbu karang. Kemudian yang ketiga yaitu adanya pengaruh air tawar yang masuk ke dalam perairan. Maksudnya perairan di sekitar terumbu karang ini ya, baik melalui hujan dan atau melalui muara sungai yang ada di daratan utama Kabupaten Pangkep. Dan yang terakhir yaitu masih lemahnya pengawasan di beberapa titik karang gosong atau patch reef yang menjadi lokasi favorit daerah penangkapan ikan atau fishing ground para nelayan pengrusak seperti di beberapa titik lokasi penelitian. Jadi pada beberapa titik karang gosong ini menjadi lokasi favorit daerah penangkapan ikan oleh nelayan yang metode penangkapannya itu merusak. Nah, pada beberapa titik tersebut diketahui bahwa pengawasan di sana itu masih lemah. Jadi itulah yang menjadi penyebab adanya kerusakan terumbu karang pada lokasi penelitian. Setelah dilakukan analisis, kemudian diperoleh strategi pengelolaan terumbu karang pada lokasi penelitian. Nah, adapun strategi yang dapat dilakukan, yang pertama yaitu pengelolaan terumbu karang yang ramah lingkungan. Pengelolaan terumbu karang yang ramah lingkungan ini dilakukan oleh masyarakat sebagai pengelola dengan dukungan kuat dari pemerintah. Jadi tidak bisa ya hanya dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi harus ada dukungan dari pihak lain. Yang kedua yaitu dengan membuat aturan yang jelas terkait pemanfaatan di kawasan terumbu karang, serta membentuk lembaga Posmakwas di KKPD Tupabiring. Pembentukan lembaga ini dilakukan untuk menghindari kerusakan karang yang lebih parah.
Kemudian yang ketiga yaitu dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum. Nah, pengawasan dan penegakan hukum ini harus dilakukan dengan tegas terkait dengan penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem terumbu karang. Apalagi sebelumnya ya dapat diketahui bahwa penggunaan alat peledak itu merupakan salah satu penyebab dari kerusakan terumbu karang. Selain itu juga dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan penyuluhan serta pemahaman kepada masyarakat sekitar akan pentingnya nilai ekonomi dan ekologi ekosistem terumbu karang. Kemudian yang keempat dapat dilakukan dengan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan terhadap kondisi biofisik serta sosial budaya secara terpadu dan berkesinambungan. Jadi setelah dikelola dengan pengelolaan terumbu karang yang ramah lingkungan, kemudian pengawasan dan penegakan hukum, itu tidak hanya berhenti di situ saja, tetapi dilakukan monitoring dan evaluasi. Nah, monitoring dan evaluasi ini dilakukan untuk memantau apakah pengelolaan yang telah dilakukan itu dapat berjalan dengan baik dan dapat masih bertahan gitu, tidak hanya berhenti di situ saja. Maksudnya tuh kayak setelah dilakukan pengelolaan, pengawasan gitu, tidak hanya selesai di situ saja ketika pengelolaan itu, tetapi pengelolaan dan juga penegakan hukum itu terus berlanjut dan berkesinambungan. Selanjutnya strategi yang kelima yaitu dapat dilakukan dengan konsultasi publik kepada masyarakat untuk persetujuan perairan Liukang Tupabiring sebagai kawasan konservasi. Jadi untuk menjadikan perairan Liukang Tupabiring sebagai kawasan konservasi ini tidak dilakukan secara mandiri, tetapi harus ada persetujuan oleh masyarakat sekitar. Nah, ini dapat dikonsultasikan terlebih dahulu. Kemudian strategi yang keenam yaitu adanya legitimasi berupa peraturan terkait pengelolaan ekosistem terumbu karang. Nah, peraturan ini dilakukan selanjutnya strategi yang keenam yaitu adanya legitimasi berupa peraturan terkait pengelolaan ekosistem terumbu karang. Nah, peraturan ini melalui penetapan kawasan konservasi perairan di KKPD Tupabiring. Nah, untuk strategi yang ketujuh yaitu dapat dilakukan dengan membatasi dan mengurangi aktivitas di kawasan terumbu karang dengan cara pembuatan atau penetapan zonasi pengelolaan terumbu karang. Jadi untuk aktivitas yang dilakukan di kawasan terumbu karang ini dapat dibatasi atau dikurangi dengan cara menetapkan zonasi ya. Ada zonasi-zonasi mana sih zona yang tidak boleh ada aktivitas, mana sih zona yang masih boleh dilakukan aktivitas. Kemudian strategi selanjutnya yaitu dapat dilakukan dengan upaya kegiatan rehabilitasi ekosistem terumbu karang. Nah, rehabilitasi ini dapat dilakukan untuk karang yang telah mengalami kerusakan dengan metode transplantasi karang. Jadi dilakukan rehabilitasi. Kemudian strategi yang terakhir yaitu dengan cara mengurangi bahan pencemar yang masuk ke perairan, baik yang bersumber dari sungai-sungai maupun daratan secara langsung.
Nah, itulah strategi yang dapat diperoleh setelah melakukan analisis. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang dapat diambil setelah peneliti melakukan penelitian dan analisis. Nah, strategi utama pengelolaan terumbu karang yang dapat dilakukan di Pulau Cangke dan Pulau Polewali adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pengelolaan terumbu karang yang ramah lingkungan, di mana pengelolaan ini dilakukan oleh masyarakat sebagai pengelola dengan dukungan kuat dari pemerintah. Kemudian membuat aturan yang jelas terkait pemanfaatan di kawasan terumbu karang, serta membentuk lembaga Posmakwas di KKPD Liukang Tupabiring untuk menghindari kerusakan karang yang lebih parah. Lalu dengan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terkait penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem terumbu karang, dan dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan penyuluhan serta pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya nilai ekonomi dan ekologi ekosistem terumbu karang. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai contoh konservasi ekosistem terumbu karang. Terima kasih saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.